Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali izin perusahaan yang melakukan penambangan timah di lepas pantai Matras, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini karena banyaknya aspirasi masyarakat nelayan yang mengeluhkan sulitnya mencari ikan imbas kegiatan penambangan tersebut. Komisi 8 DPR RI menyayangkan kesiapan pemerintah dan penyelenggara umroh terkait adanya total 13 orang jamaah umroh yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Suci dari 3 kelompok terbang pada pelaksanaan umroh tahun 2020. Rencana Pertamina dalam mengembangkan kilang Balongan melalui program Refinery Development Master Plan atau RDMP mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi bersama saya, Ayu Rahmawati. Hari ini edisi Kamis 10 Desember 2020. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada tema hari ini kita akan membahas pemangkasan libur panjang di akhir tahun yang dijanjikan oleh Presiden sebelumnya adalah ini untuk pengganti hari raya atau libur hari raya Idul Fitri. Nah, karena masa pandemi COVID-19 dan juga kurva yang terus naik, libur ini akhirnya diputuskan oleh pemerintah untuk dipangkas. Namun, apakah kebijakan ini efektif untuk menangkal atau juga menurunkan peningkatan dari kurva pandemi COVID-19? Nanti akan kita bahas di akhir segmen pemirsa. Sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita pada segmen kali ini. Berita yang pertama datang dari Komisi 4 DPR RI desak tinjau kembali izin penambangan timah di Pantai Matras. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Bangka, Komisi 4 DPR RI menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan rusaknya ekosistem laut di wilayah Pantai Matras akibat dampak penambangan timah. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali izin perusahaan yang melakukan penambangan timah di lepas pantai Matras, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini karena banyaknya aspirasi masyarakat nelayan yang mengeluhkan sulitnya mencari ikan imbas kegiatan penambangan tersebut. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Bangka, Komisi 4 DPR RI menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan rusaknya ekosistem laut di wilayah Pantai Matras akibat dampak penambangan timah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mendesak agar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap izin penambangan tersebut. Dedi juga berharap Dirjen Gakum dapat ikut serta dalam tinjauan AMDAL-nya untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya. Coba Gubernur melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap AMDAL-nya agar kebijakannya tidak menimbulkan konflik. Ya kan? Karena kita tidak boleh memberikan konflik. Kemudian Dirjen Gakum juga harus berikan analisis dalam waktu sampai hari Selasa, saya kasih deadline. Setelah itu harus melakukan tindakan. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menjelaskan, dalam kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi 4 DPR RI bersama Dirjen Gakum KLHK, ada beberapa kapal yang melakukan penambangan di laut dan beberapa di antaranya melibatkan aparat dalam pengamanan. Darori menambahkan perlu ada koordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mengambil langkah yang tepat dan melindungi kepentingan masyarakat. Nah, ini tentu saja perlu kita koordinasikan dengan
pejabat pusat dengan provinsi, jangan sampai PT Timah yang mengambil pasir di situ merugikan nelayan. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Gakum, akan memanggil PT Timah untuk diadakan dialog. Dari Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Nadia Kanaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendesak agar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap izin penambangan tersebut. Deddy juga berharap Dirjen Gakum dapat ikut serta dalam tinjauan AMDAL-nya untuk bisa melakukan tinjauan selanjutnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menjelaskan dalam kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi 4 DPR RI bersama Dirjen Gakum KLHK, ada beberapa kapal yang melakukan penambangan di laut dan beberapa diantaranya melibatkan aparat dalam pengamanan. Darori menambahkan perlu adanya koordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mengambil langkah yang tepat dan melindungi kepentingan masyarakat. Beralih kepada berita yang selanjutnya datang dari Komisi 8 DPR RI, pemirsa, sayangkan adanya 13 jamaah umroh 2020 positif COVID-19. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI Rudi Hartono ini pada saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fahrul Razi di Gedung Nusantara II DPR RI. Komisi 8 DPR RI menyayangkan kesiapan pemerintah dan penyelenggara umroh terkait adanya total 13 orang jamaah umroh yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Suci dari 3 kelompok terbang pada pelaksanaan umroh tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI Rudi Hartono Bangun saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fahrul Razi di Gedung Nusantara II DPR RI. Rudi mengatakan sumber daya manusia yang menangani jamaah umroh harus terlatih dan kompeten mempersiapkan segala resiko pemberangkatan umroh di masa pandemi. Menurut Rudi, kelalaian ini tidak boleh terjadi lagi karena akan jadi pertimbangan bagi pihak Kerajaan Arab Saudi untuk mempercayakan Indonesia dalam penanganan pemberangkatan haji dan umroh di tahun 2021 mendatang. Sampel yang di sana sakit dua, akhirnya yang rusak puluhan ribu yang dibatalin, nggak dipercaya gitu kan. Harusnya SDM kita harus siap lah, benar-benar apa adanya gitu. Bisa tidak, jangan merengek, lolosin ataupun di swab terus dilolosin. Wah, kalau itu susah itu seperti itu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta penyelenggaraan umroh lebih ketat dalam mengurus keterangan bebas COVID-19 dari lembaga kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Ketegasan petugas juga dituntut agar tidak ada lagi jamaah umroh yang tidak patuh terhadap aturan haji dan umroh saat pandemi. Yang kedua, orang yang berangkat itu di sana tidak tertib, dia diminta karantina, dia berkeluyuran. Nah, itu dibutuhkan ketegasan dari kita. Karena itu kita meminta kepada Menteri Agama mempersiapkannya betul-betul. Ayu dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Lebih lanjut, Rudi mengatakan sumber daya manusia yang menangani jamaah umroh harus terlatih dan kompeten dalam rangka mempersiapkan segala resiko pemberangkatan umroh di masa pandemi. Menurut Rudi, kelalaian ini tidak boleh terjadi lagi karena akan menjadi pertimbangan bagi pihak Kerajaan Arab Saudi untuk mempercayakan Indonesia dalam penanganan pemberangkatan haji dan umroh di tahun 2021 mendatang. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta penyelenggara umroh untuk lebih ketat dalam mengurus keterangan bebas COVID dari lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketegasan petugas juga dituntut agar tidak ada lagi jamaah umroh yang tidak patuh terhadap aturan haji dan umroh saat pandemi. Ya, ini setelah sebelumnya sempat ditutup akses untuk umroh dari Indonesia ke Arab Saudi. Kita berharap semoga nanti kalau misalkan memang hal ini terjadi dapat menjadi evaluasi dan juga tidak dapat menjadi hal yang membahayakan untuk orang-orang. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga datang dari Komisi 7 DPR RI mendukung program RDMP Pertamina Balongan. Ketua Komisi 7 DPR RI, Alex Nurdin, mengatakan kilang Balongan merupakan objek vital nasional strategis yang berperan penting dalam memasok kebutuhan energi dalam negeri, khususnya untuk wilayah ibu kota. Berikut laporan selengkapnya. Rencana Pertamina dalam mengembangkan kilang Balongan melalui program Refinery Development Master Plan atau RDMP mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mengatakan, kilang Balongan merupakan objek vital nasional strategis yang berperan penting dalam memasok kebutuhan energi dalam negeri, khususnya untuk wilayah ibu kota.
Alex menambahkan program Refinery Development Master Plan akan meningkatkan kapasitas produksi kilang Balongan dari 125.000 barel per hari menjadi 250.000 barel, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang semakin meningkat. RU 6 Balongan ini rupanya sangat penting perannya. Jadi dia mensuplai 82% kebutuhan BBM ibu kota negara. Kemudian Jabar dan sekitarnya. Jadi luar biasa. Kalau ada apa-apa di sini, nah, itu kan dampaknya terhadap ibu kota sangat. Oleh karena itu patut didukung penuh. Anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika memuji komitmen PT Pertamina yang menyediakan sendiri 40% dana pembangunan sejumlah proyek kilang senilai 48 miliar US dollar. Kardaya menambahkan, selain secara rutin memproduksi energi yang umum digunakan masyarakat, kilang Balongan juga terus melakukan berbagai inovasi seperti pengembangan produk baru, melakukan efisiensi energi, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas kilang. Refinery Unit 6 ini sangat vital bagi pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri, khususnya karena mensuplai ibu kota dan sekitarnya. Nah, itu. Yang kedua, ini merupakan kilang yang termodern di Indonesia. Dia menghasilkan produk-produk andalan yang kualitasnya tinggi. Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Alex menambahkan program Refinery Development Master Plan akan meningkatkan kapasitas produksi kilang Balongan dari yang tadinya 125.000 barel per hari menjadi 250.000 barel, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang semakin meningkat. Anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika memuji komitmen PT Pertamina yang menyediakan sendiri 40% dana pembangunan sejumlah proyek kilang senilai 48 miliar US dollar. Kardaya menambahkan selain secara rutin memproduksi energi yang umum digunakan masyarakat, kilang Balongan juga terus melakukan berbagai inovasi seperti pengembangan produk baru, melakukan efisiensi energi, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas kilang minyak. Dan pemirsa, demikianlah tadi kita telah membacakan 3 berita yang terbit pada hari ini. Setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali membacakan headline dari Surat Kabar. Tetap bersama kami. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai headline Surat Kabar. Di meja kami ini sudah ada satu harian ini dari Kompas, di mana kita akan membahas bagaimana pemungutan suara kemarin akhirnya telah dilaksanakan usai menuai pro dan kontra di tengah pandemi COVID-19. Namun meskipun sudah selesai pemungutan suara kemarin, harus tetap diperhatikan bagaimana mitigasinya, karena pastinya kita masih dalam masa krisis pandemi COVID-19. Selengkapnya akan kita bacakan setelah ini, pemirsa. Harian dari Kompas membahas mengenai pemungutan suara usai dari mitigasi harus tetap diperlukan. Pemungutan suara maksud kami di Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 berlangsung relatif lancar dan aman. Hasil pemantauan sejumlah lembaga juga menunjukkan mayoritas pemilih dan petugas di tempat pemungutan suara mematuhi protokol kesehatan pertengahan COVID-19. Namun pemerintah daerah tetap perlu menyampaikan mitigasi guna mengantisipasi
mengatasi kasus-kasus baru COVID-19 sesuai pemungutan suara. Sementara itu dari sisi partisipasi ada kecenderungan partisipasi pemilih tidak tinggi di sejumlah daerah. Hal ini dilaporkan di sejumlah tempat pemungutan suara seperti di Kota Jambi, Padang, Demak, dan Kota Pontianak. Alasan warga tidak memilih beragam, diantaranya dari cuaca buruk, kekecewaan pada program, dan juga pandemi COVID-19. Di sisi lain ada pula warga yang tidak khawatir hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPU belum memastikan berapa persen pemilih yang berpartisipasi dari sekitar 100 juta pemilih terdaftar. Namun dari pemantauan sementara, ia masih menaruh harapan tingkat partisipasi bisa menyentuh 70%. Pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih 69%, kemudian 74,5% pada Pilkada 2017, dan 73,2% di Pilkada 2018. Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 berdasarkan data dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu Rabu malam, penundaan Pilkada hanya terjadi di Bovendigel, Papua, akibat sengketa pencalonan, sementara pemungutan suara susulan dilakukan di 8 distrik di Yakuhimo dan 1 distrik di Yalimo, Papua karena keterlambatan pengiriman logistik. Ya pemirsa, setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali dan membahas tajuk hari ini mengenai pemangkasan libur panjang. Efektifkah untuk tangkal COVID-19? Tetap bersama kami. Ya pemirsa, setelah kemarin akhirnya Pilkada dilaksanakan menuai pro dan kontra karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu pemangkasan libur panjang yang tadinya dijadikan substitusi dari libur panjang yang pada Idul Fitri lalu ditiadakan karena juga pandemi COVID-19. Namun kita akan membahas apakah keputusan ini menjadi langkah yang efektif untuk menangkal pandemi dari COVID-19 atau justru hanya menjadi alasan dari pemerintah saja. Tetap bersama kami pemirsa di Suara Parlemen. Pemangkasan libur panjang Hari Natal dan Tahun Baru. Pemerintah memutuskan memangkas libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 selama 3 hari dengan tujuan untuk menekan laju penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, tidak menjamin dapat efektif menekan laju penyebaran virus corona. Karenanya, perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk membatasi pergerakan orang yang berpotensi terjadi saat libur Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru 2021. Sebab, jika tidak ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, maka upaya menekan jumlah kasus baru COVID-19 tidak akan berjalan efektif. Pemerintah harus melakukan pemantauan kepada warga yang melakukan aktivitas di luar rumah dan memasifkan pelacakan kasus COVID-19 usai libur berakhir sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Untuk itu, aparat keamanan harus mengawasi dengan ketat penerapan protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat dan menindak tegas masyarakat yang terbukti
melanggar protokol kesehatan COVID-19 guna memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran pentingnya menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. DPR mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan atas potensi terpapar virus COVID-19 yang mungkin terjadi apabila masyarakat enggan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan meminta masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak saat beraktivitas. Ya pemirsa, pemerintah memilih mengurangi libur panjang pada akhir tahun 2020 ini berdasarkan kesepakatan 3 menteri, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Libur panjang akhir tahun pun dikurangi selama 3 hari. Pengurangan hari libur tersebut tak lepas dari permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin agar libur panjang akhir tahun dikurangi, mengingat angka COVID-19 di tanah air yang semakin meningkat. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, lonjakan kasus COVID-19 selalu meningkat saat hari libur panjang tiba. Sebelumnya pemerintah menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari Mei 2020 ke 28 hingga 31 Desember 2020. Terdapat pemangkasan libur 3 hari dari rencana yang pernah muncul sebelumnya, yaitu sebanyak 11 hari. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan keputusan tersebut diambil bersama kementerian terkait. Adapun libur tersebut mulai dari tanggal 24 hingga 27 Desember 2020 yang merupakan libur Natal. Muhadjir Effendi juga meminta masyarakat memanfaatkan libur akhir tahun dengan bijaksana. Hal tersebut dikarenakan situasi saat ini masih dalam rangka pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendukung langkah pemerintah yang melakukan pemangkasan 3 hari libur pada akhir tahun. Langkah tersebut adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Aziz memiliki 3 alasan kenapa mendukung pemangkasan tersebut. Pertama adalah untuk efisiensi dan efektivitas karena berkaitan dengan pelayanan publik. Kedua, karena kasus positif COVID-19 masih tinggi, sementara pengalaman libur panjang pada Idul Fitri lalu ada peningkatan kasus positif di berbagai daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI Yoyo Sukawi menganggap pemangkasan libur akhir panjang di penghujung tahun 2020 ini sebagai solusi terbaik di tengah masih tingginya angka penyebaran COVID-19. Menurut Yoyo Sukawi menjelaskan, Komisi 10 bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemangkasan libur akhir tahun sebenarnya cukup berdampak pada pendapatan pelaku wisata, apalagi selama ini libur akhir tahun merupakan waktu yang selalu dinantikan oleh para pelaku wisata untuk meraup pendapatan yang jumlahnya tidak sedikit. Namun Yoyo Sukawi juga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, untuk menyiapkan solusi terbaik bagi pelaku wisata. Pasalnya akhir tahun esok tetap masih ada hari libur walaupun jumlahnya tidak sebanyak rencana yang semula. Ya, ini mungkin untuk pemirsa yang mungkin ingin merencanakan jalan-jalan di akhir tahun harus ditunda terlebih dahulu karena kita juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Kalau misalkan memang libur, mungkin ada baiknya di rumah saja, tetap bersama keluarga tercinta dan juga pastinya tetap melakukan protokol kesehatan. Selain ini kita akan jeda sejenak pemirsa dan masih akan membahas tema hari ini. Tetap bersama kami.
Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keputusan pemangkasan libur akhir tahun. Meski begitu, ia menilai langkah antisipasi mesti dipertegas dengan melarang perayaan pergantian akhir tahun dalam bentuk berkumpul. Para kepala daerah harus turun langsung memberikan penindakan tegas terhadap mereka yang tetap melakukan keramaian dalam malam pergantian tahun. Pergantian tahun dari 2020 ke 2021 harus jadi momen refleksi dan penyadaran bahwa COVID-19 telah menimbulkan banyak musibah dan kerugian bagi semua warga masyarakat. Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, meminta pemerintah berkaca dari efek libur panjang saat memutuskan kebijakan libur Natal dan Tahun Baru. Artinya kalau pemerintah masih menetapkan libur, maka pemerintah melakukan kesalahan yang sama. Miko menambahkan libur beberapa hari bukanlah persoalan, namun perilaku masyarakat Indonesia adalah hal yang harus disoroti. Akibatnya cuti bersama membuat kasus COVID-19 naik. Terkait libur yang diperpendek, ia mengakui memang mengurangi resiko bertambahnya kasus COVID-19. Masalahnya, ia juga melanjutkan bahwa kasus COVID-19 di tanah air saat ini sedang banyak-banyaknya. Ya, ini pemirsa, kita juga memiliki update terkait dengan kasus COVID-19 yang diupdate pada hari Rabu 9 Desember 2020 maksud kami, dan dilansir dari laman situs kemenkes.go.id, di mana ada kasus positif sekarang sebanyak 592.900. Dan ini ada pertambahan kasus sebanyak 6.058 kasus. Sementara yang negatif ada 487.445 serta ada penambahan 3.948. Dan yang meninggal ada saat ini tercatat sebanyak 18.171 jiwa dengan penambahan sebanyak 171 kasus. Dan kemudian pemirsa, kita juga ingin menyampaikan bahwa hari ini ada agenda dari DPR RI yang bisa Anda saksikan langsung di TVR Parlemen. Di antaranya datang dari Komisi 10 DPR RI, maksud kami Komisi 9 DPR RI pada jam 10 nanti akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan PEN, Badan POM, dan juga beberapa mitra lainnya. Kemudian dilanjutkan dari Komisi 3 DPR RI pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat akan mengadakan RDPU dengan keluarga korban penembakan di Jalan Tol Cikampek. Dan demikianlah pemirsa, pastikan nanti Anda tetap menyaksikan TVR Parlemen karena kami akan menayangkan langsung untuk Anda agenda-agenda tersebut. Dan agenda tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan.